masyarakat. Belakangan ini, harga bahan pokok terus naik dan banyak orang merasa belanja sehari-hari semakin berat. Dari situ, kami coba cari tahu penyebabnya. Kami berinisiatif untuk datang ke toko kelontong dan menanyakan terkait hal tersebut. Mereka bilang harga dari distributor sering berubah-ubah, kadang naik mendadak, dan kadang barang dibilang kosong, padahal sebenarnya ada. Supaya lebih jelas, kami lanjut ke hulunya, yaitu petani. Di lapangan, petani bilang panen mereka sebenarnya lancar dan hasilnya banyak. Tapi harga beli ke petani justru rendah, karena ada pihak-pihak yang menahan barang di tengah distribusi. Selain itu, petani juga menghadapi masalah klasik, yaitu pupuk. Di lapangan, pupuk subsidi sering dibilang habis, stoknya langka, harganya naik, dan petani terpaksa beli pupuk non-subsidi yang jauh lebih mahal. Padahal tanpa pupuk yang cukup, hasil panen menurun dan biaya produksi naik. Tekan lagi yang korbannya yang pedagang ini di harga mahal beli, ada operasi langsung turun, harus kita isi. Untuk memperjelas masalah pupuk ini, kemarin kami juga berkunjung ke salah satu pemilik toko pupuk. Dari obrolan singkat itu, kami mendengar keluhan yang sama, stok pupuk subsidi yang cepat habis, pasokan tidak menentu, dan banyak petani yang datang mengeluh karena tidak kebagian. Pemilik toko pupuk menjelaskan bahwa pemerintah sudah menyediakan kuota stok pupuk. Namun, karena besarnya permintaan, akhirnya stok pupuk pun cepat habis. Makanya kalau dilihat dari seperti itu, ya ada plus minusnya ya. Jadi pedagang mengklaim itu mencegah dia, dari pihak petani ini juga suatu usaha untuk. Setelah melihat semua keluhan ini, kami berkonsultasi dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi. Mereka menjelaskan bahwa penimbunan, permainan stok, kelangkaan buatan baik pada pangan maupun pupuk, serta distribusi yang tidak transparan membuat harga sangat mudah dimainkan. Sistem yang tidak jelas membuat masyarakat, pedagang, dan petani sama-sama menjadi korban. Terakhir, kami mencari solusi dari sudut pandang mahasiswa Fakultas Pertanian. Menurut mahasiswa Fakultas Pertanian, kuncinya ada pada transparansi data. Mulai dari jumlah panen, stok pangan, distribusi pupuk, hingga proses pasar. Dengan data yang terbuka dan jalur distribusi yang diawasi, pupuk tidak mudah diselewengkan, stok pangan tidak mudah dimainkan, dan harga bisa lebih stabil. Dengan data yang terbuka dan jalur distribusi yang diawasi, pupuk tidak mudah diselewengkan, stok pangan tidak mudah dimainkan, dan harga bisa lebih stabil. Selain itu, penguatan koperasi petani dan edukasi anti korupsi di rantai pangan sangat penting untuk memastikan kejujuran menjadi budaya bersama dari masyarakat, pedagang, petani, toko pupuk, ekonomi, hingga pertanian, semuanya saling terhubung. Dan untuk menciptakan sistem pangan yang sehat dan stabil, kita harus mulai dari satu hal sederhana, yaitu kejujuran. Kejujuran dalam pupuk, kejujuran dalam distribusi, dan kejujuran dalam pangan demi harga yang lebih adil untuk semua. Kejujuran itu bukan cuma kata, tetapi sebuah hal yang dijaga dalam hidup. Dari sawah, kami belajar arti ketulusan dan kerja keras. kejujuran itu bukan cuma kata, Tetapi sebuah hal yang dijaga dalam hidup. Dari sawah, kami belajar arti ketulusan dan kerja keras. Di kampus, kami belajar menumbuhkan sikap jujur dan tanggung jawab. Untuk Indonesia, kita harus menjadi generasi yang bersih, berani, dan menjunjung kejujuran.